Ya, siapa aja sebenarnya bisa mendoakan doa. Doa berkat itu kan doa yang baik. Ya, tapi kalau siapa pimpinan gereja itu, kalau misalnya di gereja itu tidak ada laki-laki, hanya perempuan, ya udah, nggak apa-apa. Salam. Ya, salam, silakan. Ada mau tanya, Bu? Ya, saya dari tadi sangat diberkati dengan semua penjelasan. Saya mencoba untuk mencari kira-kira Cari apa? Titiknya banyak. Saya ingin bertanya tentang hal berkomitmen dalam arti berkomitmen kepada layanan. Banyak sekali tantangan, banyak sekali godaan. Nah, itu saya Kak Elia untuk kita bisa berbagi tentang hal berkomitmen. Itu saja Kakak mungkin untuk saat ini. Jadi yang ditanya dari berkomitmen itu apa? Pertanyaannya apa ya? Masih abstrak banget. Berkomitmen lalu Oh iya, mungkin saya ulang lagi karena mungkin jaringan. Maksudnya saya ingin sekali berkomitmen dalam pelayanan. Namun ini seringkali ada banyak tantangan, ada banyak masalah. Jadi kadang-kadang suka kayak tidak bisa setia dengan komitmen atau janji yang sudah kita buat dalam melayani begitu. ya kalau begitu Kira-kira? lah iman itu tadi jawabannya. Iman itu yang meneguhkan kita. Iman itu yang membuat kita tetap setia. Ya, jadi milikilah iman yang benar ya. Itu yang akan membuat komitmenmu jadi baik. Setia atau tidaknya kamu itu tergantung imanmu. Sejauh mana kamu memahami Allah. Kalau imannya masih cetek-cetek, kalau imannya masih ya biasa-biasa aja, ketika dia dihadapkan dengan gelombang yang membuat komitmennya terganggu, dia akan jatuh. Tapi kalau imannya teguh, imannya kuat, itu yang akan membuat dia kepada pengertian. Dan untuk melaksanakan apa yang dia imani itu, harus ada kerendahan hati. Itu penting. Kalau dia tahu apa yang dia imani, tapi dia tidak melakukan apa yang dia imani itu dengan kerendahan hatinya, maka itu pun tidak akan berbuah apa-apa. Gitu, ya? Iya. Semangat ya, Ibu ya. Iya, terima kasih. Tuhan berkati. Silakan Ebisnat, selamat malam Ebisnat. Halo? Saya buka mikrofon, nggak ada ya? Kalau nggak ada kita lanjut ya. Baiklah. Halo, Salve Kak Elia. Ya silakan, Salve. Tidak mau, cuman kan sempat lihat di postingan di Instagram kan yang lagi di mana itu ya, di Sumba. Saya juga orang NTT ya. Ya, maksudnya ceritakan bagaimana sampai di sana begitu. Cuman itu aja sih.
Ceritanya panjang bagaimana saya bisa sampai ke Tanah Sumba ya, tapi itu kasih karunia Tuhan lah. Saya melayani orang-orang Sumba, saya disambut dengan baik, bersukacita sampai saya pulang kembali. Ya itu kasih karunia, hanya itu saya yang bisa jawab. Ya sangat berkesan. Luar biasa. Itu saja. Oke, thank you. Ya, semangat ya. Ya, siap. Oke, ya. Silakan Agustina, selamat malam. Selamat malam Kak Elia. Malam, silakan Bu. Ada yang mau tanya mengenai kepemimpinan suatu gereja. Misalkan begini, di suatu gereja yang kecil itu misalnya gembala sidangnya itu adalah ibu pendeta, sedangkan laki-lakinya nggak ada gitu kan. Itu kalau misalnya dalam perjamuan suci itu gimana ya Kak Alia? Apa boleh ibu gembalanya yang pimpin? Kalau ada laki-laki ya harus laki-laki yang pimpin. Masa di jemaat itu nggak ada laki-laki? Boleh ya jemaat aja ya, bukan walaupun dia bukan penatua atau bukan apa-apa gitu, hanya jemaat biasa boleh? Boleh. Terus mengenai doa berkat itu, kalau biasa kan akhir firman Tuhan, akhir ibadah itu kan ada doa berkat. Itu apakah boleh orang lain gitu selain ibu gembala? Ya, siapa aja sebenarnya bisa mendoakan doa berkat itu kan doa yang baik. Ya, tapi kalau siapa pimpinan gereja itu, kalau misalnya di gereja itu tidak ada laki-laki, hanya perempuan, ya udah, nggak apa-apa. Ya, tapi kalau penatuannya ada laki-laki, di sana ada majelisnya atau ada siapa laki-laki di sana, itu karena gini, laki-laki itu adalah imam. Dan yang memberkati itu kan itu simbol Kristus yang memberkati. Gitu. Jadi diperantarai oleh laki-laki. Oke. Terus satu lagi Kak Elia, misalkan suatu gereja yang kecil itu tadi, misalkan ada jemaat, ada beberapa jemaat, terus gembalanya ini sebagai pimpinan jemaat itu apa tuh namanya, kepemimpinannya itu sebagai gembala itu nggak jalan, itu kayak mana ya? Ya kalau nggak jalan ya dijalankan lah Bu. Maksudnya gini Kak Elia, misalkan sebagai gembala dia kan harus memperhatikan jemaatnya. Misalkan ada jemaat yang lama nggak datang, didatengin, ditanyain, dibesuk gitu kan. Nah ini gembalanya sepertinya nggak mau terlalu peduli dengan jemaatnya ini. Jadi terus kalau misalnya ada suatu hal-hal yang di dalam gereja itu, misalnya ada usul-usul apa dari jemaat, sebagai pimpinan gembalanya itu nggak jalan fungsinya, itu gimana ya? Ya harusnya gereja menasehati ibu gembalanya, dikasih pandangan, berfellowship bareng, saling membangun, saling mendoakan. Jangan Anda pikir karena dia pendeta dia berkuasa, itu enggak. Kalau dia menyeleweng, dia membuat hal-hal yang tidak berkenan di hadapan jemaat, lalu dia tidak memperhatikan jemaat, ya jemaat juga kan harus memberi pertanggungjawaban agar gembala itu tetap di dalam jalannya. Karena prinsip yang mendasari semua tindakan adalah kasih. Kita menegur pendeta, menegur hamba Tuhan harus dengan kasih, dengan cara yang layak pula. Jangan tegur dia dengan permalukan dan maki-maki dia. Lakukanlah dengan rendah hati, dengan lemah lembut. Sampaikan hal-hal yang membangun. Dia akan sadar dengan cara itu. Tapi kalau udah dimaki, udah dicaci, nah hamba Tuhan pun dalam menasehati jemaatnya pun harus demikian. Jadi ya jemaat harus rendah hati, hamba Tuhannya pun harus rendah hati. Saling membangun, saling menerima kritik dan saran agar gereja itu tumbuh bersama. Kalau hanya pendetanya yang baik, jemaatnya tidak baik, mana bisa gereja itu bertumbuh? Kalau jemaatnya baik, pendetanya tidak karu-karuan, tidak akan bertumbuh gereja itu. Sama seperti hubungan Allah dengan
jemaatnya, maka begitu pula hubungan orang pendeta yang adalah hambanya Allah kepada jemaatnya Kristus. Kan kita pelayan-pelayan di gereja. Gitu. Ya, baik jemaat, baik hamba Tuhan harusnya melayani Allah. Jangan pikir Anda yang pelayan itu hanya pendeta, enggak. Jemaat pun harus melayani Allah dengan melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Allah, baik kontribusinya bagi gereja ataupun bagi perkembangan spiritual mereka secara pribadi. Karena kita komunal, kita komunitas Christianity, gitu. Ya.